Selamat siang, khususnya buat Kosin dan Cik Christine dan keluarga. Hari ini kita diundang oleh Kosin untuk mengucap syukur karena gedung Ethic Avenue Building ini sudah selesai dibangun karena pertolongan Tuhan. Sehingga Kosin dan keluarga ingin mengundang kita bersukacita, khususnya untuk menyampaikan terima kasih kepada Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah pentingnya berterima kasih. Kata Ethic Avenue Building ini kurang lebih punya arti adalah gedung bertingkat yang di dalamnya ada sarana, prasarana yang membuat pertemuan itu menjadi nyaman. Kurang lebih gitu ya Kosin ya. Ini terdiri dari 12 lantai dan tempat ibadah yang disiapkan oleh Kosin seperti yang di depan itu ada di lantai yang ke-11. Saya ingin membacakan firman Tuhan yang oleh Pak Hen sudah diketik di sini. Jadi tidak perlu buka Alkitab, ayatnya sudah di sini. Dari Lukas pasal 17 mulai ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari bacaan ini kita tahu ada 10 orang yang sakit kusta yang nyegat Tuhan Yesus. Mereka tidak berani mendekat. Mereka berdiri dengan jarak yang cukup jauh sebab orang yang kena kusta itu dianggap najis. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Teriakan mereka ditangkap oleh Tuhan Yesus dan dia mengerti, kamu butuh kesembuhan. Yesus Tuhan bilang, "Tunjukkan dirimu kepada imam-imam." Sebab memang ada aturan ketika orang sakit kusta yang diyakini pada zaman itu oleh karena dosa mereka, jika mereka sudah disembuhkan karena memang tidak ada obat, semua itu oleh karena Tuhan yang menyembuhkan, sehingga mereka harus datang ke imam untuk imam ngecek apakah betul dia sudah sembuh. Kalau dia sudah sembuh, dia harus mempersembahkan korban penghapusan dosa. Baru dia boleh tinggal di keluarganya dan boleh membaur dengan masyarakat kembali. Nah, apa yang terjadi? 10 orang kusta itu ngikuti perintah Tuhan Yesus, menuju kepada imam untuk nunjukkan dirinya mereka. Yang terjadi yang dahsyat, mukjizat terjadi ketika mereka di tengah perjalanan, mereka mendapati tubuh mereka semuanya sudah sembuh. Apa yang terjadi? Perintah Tuhan tidak ada yang ngomong kalau sembuh harus balik, enggak. Ya, jelas ya Alkitabnya tadi. Dia cuma ngomong, "Tunjukkan dirimu kepada imam-imam." Tetapi dari 10 tadi, yang satu begitu lihat, "Loh, aku sudah sembuh." Dia enggak langsung menuju kepada imam, dia ingat
Yesus Tuhan tadi yang menyembuhkan dia, dia balik kanan. Dia cari Tuhan Yesus lagi. Dia sujud, mengucap syukur, tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, dan dia mengucapkan terima kasih. Nah, karena ada yang satu kembali, Tuhan Yesus jadi kaget. Dia ngomong dengan kalimat yang ada nada kekecewaan. Dia ngomong, bukankah tadi orang 10? Dan 10-nya bukankah tadi sudah tahir, sudah sembuh? Mengapa cuma satu yang balik? Orang Samaria ini, mana yang 9? Artinya, kita nangkep maksudnya Tuhan. Bahwa ucapan terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan dia, pertolongan dia, besar kecil apapun, butuh kita datang lagi kepada dia untuk mengucapkan terima kasih. Sedangkan yang 9 mungkin dia akan ngomong, Tuhan, perintahmu ndak ada ngomong suruh balik. Perintahmu tadi jelas, tunjukkan kepada imam. Ini loh aku, jalan tuh langkahku tak perlebar supaya segera sampai kepada imam. Tetapi, saudara, ada banyak sebetulnya yang disampaikan oleh Tuhan dalam kata-kata yang tersembunyi, yang tersirat kembali kepada Anda dan saya. Hati nurani kita, liang sim kita punya. Kita punya enggak hati nurani, kepekaan? Nah, yang satu ini balik, sehingga apa? Saya menyimpulkan, yang satu yang balik ini adalah orang yang punya hati nurani, punya budi, sebab dia tahu kepada siapa dia harus berterima kasih. Saudara, anaknya Kosin sama Cik Kristin, mantu, cucunya, nanti cicitnya, saya katakan adalah orang yang berbahagia sekali. Sebab diberkati papa mama mak engkong yang oleh Tuhan dikasih sukses. Punya gedung ini, belum aset yang lain, 12 lantai. Saudara, kalau anak-anak mantu dan cucu cicit boleh menikmati berkat Tuhan oleh karena kedua orang tuanya, hati-hati anak cucu garis bawah ini. Kepada siapa kamu harus berterima kasih? Bukan cuma kepada Tuhan saja, tetapi termasuk kepada kedua orang tua. Karena di dalam ayat Alkitab, Ulangan 5 ayat 16, 10 perintah Allah, 4 perintah pertama sampai ke-4, itu yang ke atas. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Mulai perintah ke-5 sampai ke-10, itu yang horizontal. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, didahului dengan hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan di dalam satu ayat firman Tuhan ini mengandung 2 janji berkat sekaligus dari Tuhan yang pasti akan diterima kepada anak yang bakti, anak yang uho. Dia bilang, maka akan lanjut umurmu, dan di tanah di mana kamu hidup keadaanmu baik. 2 janji berkat. Saudara, saya ini lahir dari keluarga miskin, sehingga ketika saya mulai bekerja, mulai bisa ngumpulin duit, saya punya cita-cita. Saya mau nyenengin papa mama saya yang sudah berjuang untuk saya dan belum nikmati bahagia. Ketika saya pernah kerja di gudang garam, sempat saya bisa beli tanah di Kediri, kota Kediri, 1.500 luasnya. Kemudian tanah ini saya pengen bangun supaya papa mama saya itu bisa menikmati bahagia. Di samping istri dan ketiga putra saya, anak-anak laki saya 3. Bapak Ibu, saya tidak punya duit cukup waktu itu.
Saya cuma punya duit 75 juta. Mau saya buat setat ini, saya maju mundur. Koko saya bilang gini, Ti, bangunan wes. Kalau kamu nanti tidak bisa selesai, tak terus no. Saya bukan tipe orang itu. Saya mau, ya kok, saya tak pikir. Saya berdoa, saya punya Tuhan, begitu loh. Saya berdoa, saya ngomong, Tuhan, tak bangun ndak ini kerja papa mamaku. Hutang budiku kepada mereka berdua ndak bisa terbayar, ndak iso lunas, sekalipun nyawaku tak kasih no. Aku jek punya kesempatan untuk membuat papa mamaku happy. Tapi duitku tidak cukup ini. Pemborongnya adalah langganannya Sinar Rahayu, Pak Yonatan Kusuma, dosen Petra. Terus saya mulai nekat karena Tuhan memberitahukan ke saya tidak dalam bentuk suara, dalam bentuk hikmat, sehingga otak saya ngerti. Dia bilang, di dalam saya bergumul kurang lebih itu ada 5-6 bulan. Dia bilang, bangunan tak selesaikan. Saya ngomong, Tuhan, bukti engkau mengasihi aku, 75 jutaku tidak 1 rupiah pun tersentuh. Jalan saya bangun tahun 91 saya bangun, 93 selesai. Bangunan sudah berdiri, ngisi lampu. Rumah saya karena 2 lantai, 1000 meter 2 lantai, ruang keluarganya tinggi. Pemborongnya bilang, Ron, kamu mau aku ke Surabaya yo, ke Jagalan. Diajaklah saya ke Sinar Rahayu, ketemu Cik Christine itu. Ya. Jagalan deket Ban Sentong sana. Di sana saya ngelihat lampu gantung. Saya tanya, Cik ini piro? 6.500.000 peleng di kepala saya. 6.500.000 pada tahun 1993 itu setara dengan Suzuki Cherry pickup sitok digantung. Saya ngomong sama Pak Yu, Om Yo, like misalnya gak tak kayak lampu gantung no, ya apa Om? Ron, dukur ikan 20 meter, masa dikei dop. Buat ndak ada jalan keluar. Akhirnya saya beli sing paling gede, sing cilik, sing tanggung, kamar barang dan lain sebagainya. Termasuk saya ngisi mebel lewat arsitek yang gambar. Nah, saudara, setelah semuanya selesai, saya sudah syukuran, sudah pindah rumah. Duit saya 75 juta ini utuh, ndak tersentuh. Tapi saya ini punya tipe ndak suka utang gitu loh. Wes tak bayar pakai ini tak telepon Sinar Rahayu, Cik, tagihanku mana? Nah, Tuhan itu luar biasa. Sekali dia berjanji kepada Anda, dia akan tepati janji itu tadi. Padahal saya sing minta dia berjanji itu saya lupa. Kalau saya minta 75 juta ini jangan 1 rupiah pun tersentuh. Saya tuh lupa, mau tak bayar pakai ini. Saya mesti punya utang sama Cik Christine, mesti punya utang sama Pak Bobi arsitek saya, mesti punya tunggaan sama Pak Yu, pemborong saya. Wah, kurang lebih ini ijek kurang ini. Tapi mau tak selesaikan gitu loh. Mungkin Tuhan lagi berkati Sinar Rahayu. Tuhan lagi berkati Pak Bobi, ya. Setiap kali tak telepon, sek koroni, cek repot aku. Nanti gong sempat tak kelompok nih. Bulan pertama, bulan kedua tak bel lagi, cek ngomongnya podo. Wes cek lek wes enggang belen balik aku, ya. Mungkin 4 bulan baru telepon saya, koroni tagihanku sekian. Pada saat mereka itu ngebel minta tagihan, duit saya 75 juta itu sudah ada ketumpuan duit lain, saudara. Yang tak bayar nih sini, bayar nih situ, ini tetap utuh tidak tersentuh. Inilah janji Tuhan. Sehingga saya harus berterima kasih kepada Tuhan. Demikian pula yang saya lihat. Sebelum acara ini, tumpengan ini tadi, saya sempat ngomong ambek Tuhan. Tuhan, Kosin ini cinta ambek Tuhan. Saya tuh khotbah di sini, Kosin ndak ada. Kosin waktu sakit. Saya khotbah di sini, diundang Pak Hen.
Saya masuk di ruangan ibadah tuh saya sempat takjub, bukan kagum kok. Wih, iki temenan iki. Iya. Kapasitas bisa 100, ada layar itu. Layar TV-nya enggak tahu itu piro miliar itu, segitu itu. Sesungguhnya keluarga Pak Sin sudah berterima kasih kepada Tuhan sebelum acara ini. Kenapa? Karena orang yang punya budi, dia pun juga ingin sekali membalas hutang budi kepada Sang Penolong. Kepada Sang Penolong. Sehingga ruang ibadah itu sudah disiapkan sebelum acara syukuran ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pentingnya kita berterima kasih. Sebab ternyata Tuhan ingin menguji hati saudara dan saya lewat apa yang Dia katakan kepada 10 orang kusta dengan kata-kata yang tersembunyi. Dia tidak minta Anda balik loh, enggak loh. Enggak. Kita pun bisa ngomong loh, Tuhan kan tidak perintahkan kalau aku selesai bangun gedung ini aku harus syukuran, aku harus berterima kasih, enggak. Tetapi kembali kepada hati nurani kita ini tadi. Kalau kita punya kasih kepada Tuhan, pasti kita akan balik untuk ngomong, Tuhan semuanya ini ada karena Engkau. Saudara, waktu yang tadi dikatakan Pak Hen begitu cepat adalah salah satunya. Hari demi hari itu jalan itu lebih cepat dari hari kemarin, perasaan kita. Sebab apa? Kemarin saya baru mesong di Adi Jasa, ketemu konco-konco. Terus saya ngomong, lu kroso ndak? Di mesongan ini ada yang lain. Apa Ron, sing lain? Dulu kalau kita mesong ketemu, Ron, lu mesong siapa? Oh, temennya papa, temennya mama. Lu sekarang konco gua, lu gitu ya. Artinya apa? Giliran kita sudah deket. Sekarang kita mesong orang yang seangkatan dengan kita. Berarti menyadarkan kita, sesungguhnya kita sudah ada di dalam ruang tunggu yang sama, cuma nomor yang belum tahu. Oleh karena itu, ayo lewat persekutuan ini di tengah-tengah keluarga Kosin ini mengucapkan terima kasih dan membuat hati Tuhan jadi berkenan. Kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan sebab apa? Harinya untuk kita itu sudah dekat. Nggak usah nunggu kiamat kapan. Karena apa? Kiamat kecil itu ada di batas umur kita masing-masing. Dan kepada orang-orang yang punya budi ini tadi, di samping dia tahu kepada siapa dia mesti terima kasih, dia selalu ingin balas budi untuk menyenangkan hati Sang Penolongnya. Kunci yang ketiga, orang yang pernah ditolong oleh Tuhan, yang punya budi, selalu kepingin nolong orang lain yang tertekan di dalam hidupnya. Sebab dia ingat kalau lihat orang susah, Tuhan, aku dulu di sana. Sehingga ketika dia nikmati sesuatu, kemuliaan dari Tuhan bersama keluarganya, dia menjadi orang yang tidak pelit untuk mengulurkan tangannya, mengulurkan bantuannya, mengulurkan kedermawanannya untuk menolong orang-orang yang menghadapi kesulitan. Dan saudara, setelah saya pelajari seisi Alkitab, saya menemukan yang banyak sekali oleh orang Kristen dilupakan. Saudara, nanti dicatat, buka di Alkitab Anda. Matius pasal 25 mulai ayat 31 sampai 46 itu judulnya adalah penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir diceritakan di situ. Sebagai penutup renungan saya ini. Ketika nanti trompet dibunyikan, Tuhan Yesus itu turun bersama dengan para malaikatnya, maka semua bangsa ini akan dikumpulkan di hadapan Dia. Dan Dia sendiri ngomong,
Saudara, kenapa saya bisa bilang dia sendiri? Kalau Anda rasakan bacaannya, itu Yesus sendiri yang bicara. Atau kalau Anda buka lewat aplikasi handphone, ayat yang ketikanya merah, itu Tuhan Yesus yang ngomong. Yang hitam manusia. Dikatakan di situ, maka aku akan memisahkan bangsa ini jadi dua. Yang satu di sebelah kiri sebagai kambing yang tidak diselamatkan, masukkan neraka. Yang satu di sebelah kanan yaitu sebagai domba. Muncul pertanyaan, kok bisa yang kanan domba itu diselamatkan? Yesus Tuhan sendiri bicara di dalam ayat ke-35 sampai 40. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. A-nya huruf besar kabeh. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Ketika aku sakit, ketika aku sebagai orang asing, kamu kasih tumpahan dan lain sebagainya. Maka semua orang ini bertanya, Tuhan, kapan itu terjadi? Yesus Tuhan bilang dalam ayat ke-40, dia bilang, apa yang engkau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, sesama kita, kamu sudah lakukan untuk aku, hanya huruf besar. Nah saudara, Yesus Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Yang bisa lakukan ini bukan cuma keluarga Pak Sin yang diberkati, tetapi Anda juga diberi kesempatan loh. Orang telanjang, Anda punya pakaian lebih dari satu loh. Orang lapar, Anda mungkin tidak punya makanan yang banyak atau yang mewah, tapi Anda ada loh. Orang sakit, Anda mungkin tidak bisa bantu dia banyak, tapi Anda kunjungi, Anda doakan, Anda bisa loh. Artinya apa? Kesempatan Anda mempersembahkan untuk aku, huruf besar, dibuka selebar-lebarnya kepada kita sebagai umat ciptaannya. Jangan bilang, saking aku durung sugih padha kosin. Kesempatan itu tetap ada di kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah kita berbahagia bersama keluarga Kosin, nanti kita pulang, kita akan renungkan apa kedepannya yang kita akan lakukan. Jika kita tahu, Tuhan berkata, umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80, lebih bonus. Yang jelas, seberapa panjang usia yang Tuhan karuniakan buat kita, tetap akan kita lewati. Sehingga suatu hari roh kita pada hari ketiga setelah kita mati, kita akan berhadapan dengan Dia. Dan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, akan menjadi orang yang sangat dikasihi, dan Tuhan akan bilang, hai anakku, mari datang kepadaku. Dia akan menyambut Anda dan saya sebagai anak yang dikasihi dengan kedua belah tangannya yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati Kosin, Cik Christine dan keluarganya, sebagaimana Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan.